Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan fisik dan motorik anak dan remaja. Nah, yang pertama perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu pengertian perkembangan fisik dan apa itu perkembangan motorik. Nah, di sini perkembangan fisik sendiri itu adalah dimulai dari otot yang bertambah kuat, diikuti dengan gerakan yang berkoordinasi secara bertahap. Nah, jadi di sini itu fisik itu mulai tumbuhnya seperti pertumbuhan lengan, pertumbuhan tangan, pertumbuhan otot, massa otot dan sebagainya. Lah, kemudian ada perkembangan motorik, di mana di sini perkembangan motorik itu terbagi menjadi dua. Perkembangan motorik halus dan motorik kasar. Motorik halus sendiri yakni adalah kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi mata tangan. Lah, di mana di sini sudah jelas tadi bahwa motorik halus ini berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi mata tangan. Jadi seperti menggambar. Di sini menggambarkan melibatkan otot-otot kecil di tangan dan juga melibatkan mata. Kemudian menyusun balok dan juga mewarnai. Yang selanjutnya ada motorik kasar. Motorik kasar sendiri yaitu gerak fisik yang membutuhkan keseimbangan tubuh dan koordinasi anggota tubuh. Jadi, motorik kasar di sini itu seperti gerakan-gerakan yang membutuhkan kekuatan besar, otot-otot besar. Jadi seperti berlari, melompat, berjalan gitu. Nah, di sini perkembangan fisik dan motorik ini akan dibahas pada anak-anak dan juga remaja. Nah, pada anak-anak sendiri perkembangan fisik itu bisa dilihat dengan tinggi badan yang setiap tahunnya itu bertambah kurang lebih 3 inci. Jadi anak-anak di sini setiap tahunnya itu kurang lebih badannya itu tinggi badannya itu bertambah kurang lebih 3 inci. Kemudian perutnya rata. Dadanya bidang, lengan dan kaki lebih panjang, leher lebih memanjang, bibi lebih terisi, mulut dan rahang bertambah besar, dan juga kepala lebih besar dibandingkan tubuh yang lain. Jadi di sini perkembangan fisik ini lebih ke dari segi fisik, dari segi organ-organ tubuhnya. Anak ini sudah mengalami pertumbuhan seperti tangannya lebih memanjang, kemudian sudah ada pertumbuhan tinggi badan gitu, perkembangan fisiknya. Kemudian perkembangan motorik kasar dan juga motorik halusnya. Lah, di sini saya bagi menjadi beberapa fase usia berdasarkan usianya, perkembangan motorik kasar dan juga halus. Lah, yang untuk motorik kasar sendiri, usia 1-2 tahun ini rata-rata anak-anak ini pada usia ini sudah bisa merangkak, berdiri, berjalan, mendorong dan juga melempar. Jadi pada motorik kasar yang berkembang pada anak usia 1-2 tahun ini anak-anak sudah bisa merangkak, berdiri, berjalan. Kemudian pada usia 2-3 tahun bisa melompat dengan 2 kaki, memanjat, berlari dan menendang. Kemudian pada usia 3-4 tahun anak-anak ini sudah bisa memanjat, naik turun tangga dan melompat dengan salah satu kaki. Nah, pada usia sebelumnya tadi 2-3 tahun kan melompat dengan 2 kaki. Lah, pada usia 3-4 tahun ini anak-anak mengalami perkembangan motorik kasarnya. Bisa melompat dengan salah satu kaki. Kemudian usia 5-6 tahun anak-anak ini pada umumnya bisa melompati benda setinggi 25 cm. Bisa mengendarai sepeda,
naik turun tangga sambil membawa benda, menangkap bola dengan 2 tangan. Jadi seringkali kita melihat anak-anak usia 5-6 tahun ini sering bermain sepeda, kemudian melempar benda-benda gitu kan. Nah, yang terakhir ada usia 7-12 tahun. Di mana di sini anak-anak perkembangan motorik kasarnya sudah bisa menggiring bola, senam, berenang, menari, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada perkembangan motorik halus, di mana motorik halus sendiri ini tadi kan sudah dijelaskan bahwa melibatkan otot-otot kecil dan juga koordinasi mata dan tangan. Nah, pada anak-anak ini biasanya perkembangan motorik halusnya sudah bisa menyusun balok, kemudian menempel, memotong, menggambar gitu. Jadi hanya melibatkan otot-otot kecil dan koordinasi mata dan tangannya. Nah, yang kedua pada aspek perkembangan fisik dan motorik pada remaja. Nah, perlu kita ketahui di sini usia remaja awal sampai remaja akhir. Nah, remaja awal di sini usianya itu sekitar 13-17 tahun dan remaja akhir sekitar 17-18 tahun. Perkembangan fisik yang bisa kita lihat di sini pada anak-anak perempuan itu biasanya sudah mengalami menstruasi, kemudian payudaranya mengalami pertumbuhan, membesar, pinggulnya dan melebar. Kemudian tumbuh rambut-rambut di sekitar ketiak dan juga alat kelamin. Sedangkan pada remaja laki-laki itu biasanya mengalami mimpi basah, kemudian tumbuh jakun, bahunya melebar, dadanya melebar juga, terus tumbuh kumis atau janggut. Dan seperti remaja perempuan tadi juga tumbuh rambut di sekitar ketiak dan juga alat kelamin. Kemudian perkembangan motorik halusnya di sini tidak terlalu mengalami perubahan karena pada masa remaja itu yang lebih menonjol adalah masalah emosionalnya dan juga sosialnya. Lah, kenapa kok pada remaja ini kurang mengalami perubahan atau perkembangan motorik halusnya? Karena kan sudah dari masa anak-anak ini sudah berkembang sangat pesat ya. Jadi pada masa remaja ini yang lebih menonjol itu adalah emosional dan juga interaksi sosialnya. Bukan kok tidak mengalami perkembangan, bukan, tetapi perkembangan atau perubahan motorik halusnya sendiri ini lebih kurang menonjol. Nah, namun di dunia pendidikan, anak-anak remaja ini dapat melatih atau mengembangkan aspek motorik. Seperti biasanya kalau ingin masuk SMA atau SMP itu biasanya kan dites dulu, tes renang, tes aerobik, ada tugas-tugas juga untuk menggambar dan melukis, seperti itu. Jadi dari penjelasan saya ini sudah dapat disimpulkan bahwa perkembangan fisik ini dan juga perkembangan motorik pada anak-anak dan remaja dapat kita amati secara keseluruhan. Kita juga bisa melatih motorik halus dan kasar pada anak-anak dan remaja, sehingga perkembangan dan juga pertumbuhan anak-anak ini dapat berkembang dan juga tumbuh sesuai dengan usianya.
Jadi perlu diketahui juga bahwa perkembangan ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan juga peran orang tua ini sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.